原本激发设备就是要根据村里那些还没成功的，要独立国企捕获这一个秘密。这是怎么做到的？白痴！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk menonton season pertamanya. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode pertamanya. Kita dibawa kepada Mark, yang mana dulu dia telah menjadi harapan umat manusia, namun kini menjadi sosok monster pelahap. Sudah banyak waktu dirinya habiskan untuk mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Tapi meskipun begitu, Mark masihlah belum menemukan tujuan dia yang sebenarnya. Saat ini dirinya tengah berada di pusat aktivasi potensi. Gadis yang membawanya kemari adalah Bayuki, pemimpin dari Bulan Putih. Ia jugalah yang memberitahu Mark kalau Mercusuar bukanlah satu-satunya tempat berlindung umat manusia. Kelompok Bulan Putih sendiri berisikan orang-orang dengan kekuatan yang unik. Mereka juga berperan besar untuk menghadapi ekosistem mana. Mark memutuskan bergabung karena kelompok ini menggunakan potensi esensi sumber sebagai kekuatan yang dapat mengalahkan ekosistem mana. Mark berlatih dengan begitu keras agar bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Bahkan dia itu tidak segan-segan melampaui batas tubuhnya. Kelompok ini juga tengah melakukan pemeriksaan kepada parasit tulang belakang milik Mark. Karena bagaimanapun hal ini tidaklah boleh dibiarkan, sebab parasit tersebut bisa kembali mengambil alih tubuh Mark. Mark tidak menduga hal ini akan jauh lebih menyakitkan dari apa yang dirinya bayangkan. Hanya saja dia itu harus tahan demi bisa membangkitkan potensi esensi sumber. Mark membutuhkan 3 langkah, yakni menghasilkan kemauan, turbulensi esensi sumber, dan membangunkan potensi. Meskipun Mark belum mampu membuka langkah pertama, dan Ginseng akan membantunya. Begitu pula dengan Susing. Sebenarnya membuka langkah pertama bukanlah perkara yang sulit. Hanya saja Mark masihlah belum dapat merasakannya. Jadi dia itu belum bisa menggunakan kemampuan hebatnya. Karena Mark selalu mengandalkan naluri bertahan hidup saja. Ini sangatlah berbeda dengan menghasilkan kemauan. Karena sistem saraf otak akan memberikan reaksi yang lain. Si Tianlai merasa jika Mark memang mampu membuka langkah pertama, maka bukan tidak mungkin membuka langkah kedua akan jauh lebih mudah untuknya. Karena pemicunya sudah ada. Di saat memasuki kondisi turbulensi esensi sumber, Mark dapat merasakan energi laten dalam tubuh manusianya. Tetap saja Mark harus dapat bertahan. Dengan begitulah non-coding dari gennya bisa aktif kembali dan mempercepat proses evolusinya. Wulan Maido membenarkan apa yang dikatakan oleh rekannya. Mereka semua yakin Mark akan berhasil membuka 3 langkah tersebut. Karena bagaimanapun baik dia maupun mereka sama-sama berjuang dalam beberapa tahun ini. Sebenarnya ini agak terlalu berbahaya, namun sampai sejauh ini Mark masihlah belum dapat merasakan apapun. Ini wajar karena Mark berada dalam kondisi bukan seorang manusia. Untung saja mereka sudah menyiapkan beberapa hal demi bisa membantunya. Setidaknya Mark harus terlepas dari gangguan eksternal. Titik akupuntur pun akan mereka rangsang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan begitulah kelima indera Mark akan hilang sementara waktu. Pada saat itulah penyesuaian akan dilakukan oleh Xiao Dou. Ia meminta mereka untuk bersiap. Dan saat jugalah proses untuk mematikan kelima indera Mark dilakukan. Rasa sakit yang luar biasa dapat dirinya rasakan. Bahkan Mark perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Inilah yang mereka inginkan karena dalam gitu proses selanjutnya dapat dilakukan. Mereka akan membuka hubungan ke saluran sumber. Berbagai alat sudah ditempelkan pada tubuh Mark supaya jalur sumber dapat diciptakan. Kini mereka bisa mengendalikan tubuh Mark. Proses sumber juga sudah diaktifkan, yang mana kini tahap selanjutnya akan dilakukan.
Energi yang begitu besar pun mulai mereka gunakan agar bisa mengeluarkan penilaian pada esensi sumber milik Mark. Sampai sejauh ini mereka masihlah belum terkendala apapun. Kini langkah kedua akan mereka lakukan. Hanya saja terdapat gangguan pada sistem saraf. Meskipun begitu, ini tidaklah terlalu parah. Jadi mereka harus tetap fokus pada langkah kedua. Semua orang saatlah penasaran seperti apa esensi kehidupan dari Chimera, manusia, dan binatang. Esensi sumber milik Mark mulai berubah warna. Sepertinya rencana mereka ini berjalan dengan lancar. Karena esensi kehidupan telah memasuki kesadaran turbulen. Genon kodenya bahkan memberikan respon yang baik. Mereka pun yakin kalau Mark akan berhasil tanpa mengalami kendala apapun. Hanya saja sesuatu mulai terjadi pada alam bawah sadar Mark. Bahkan dia diperlihatkan dengan sosok besar yang hidup 250 juta tahun yang lalu. Ini pun menyebabkan adanya fluktuasi abnormal pada genon coding. Mark seketika saja melihat sosok Yuki. Apakah dia ini merupakan bayi yang sebelumnya ditemukan oleh Yuki? Entah apa yang terjadi karena hubungan sumber kehidupan tubuhnya mulai terganggu. Bahkan ingatan pun terus menghantui pikiran Mark. Teriakan yang dilakukan oleh Mark mulai membuat virus flora bereaksi. Tidak itu saja, Mark seketika saja menciptakan gelombang energi yang begitu mengerikan. Hal ini sangatlah sulit untuk dapat mereka tahan. Padarnya, orang-orang itu pun menjadi tahu kalau ada sesuatu yang ingin mengambil alih kendali tubuh Mark. Jalan sumber mulai terputus, jadi mereka harus segera menghentikan alat penghubung. Karena jika tidak, hal buruk akan terjadi kepada Mark. Untung saja Maido bergerak dengan cepat. Tapi Mark ini harus mengalami ledakan kekuatan yang hebat pada dirinya sendiri. Mereka pun penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Mark menjelaskan mengenai potongan ingatan yang terus menghantui pikirannya. Ini bahkan sepertinya pernah dirinya alami. Beberapa orang mulai kesal karena sepertinya Bayuki telah salah menilai Mark, karena tidaklah mungkin tubuh pelahap memiliki potensi manusia. Bayuki pun dihabari mengenai kegagalan kali ini. Sepertinya ia tidak terkejut dan berencana untuk mencari cara lain agar dapat membantu Mark. Jika memang dibutuhkan, maka Bayuki berencana untuk menggunakan cara lama. Kelompok Bulan Putih masihlah belum tahu mengenai apa yang harus mereka lakukan, karena Mark sepertinya memiliki esensi kehidupan yang unik. Sepertinya akan sulit menjelaskan semua ini kepada Bayuki, karena seluruh peralatan mereka telah rusak. Mark sendiri merasa bersalah kepada rekan-rekannya. Ia pun penasaran apakah ada cara lain untuk membuka potensinya. Mungkin semua kegagalan ini terjadi karena rekan-rekannya masihlah belum memahami tubuh Mark. Jika hal ini berhasil, maka mereka pasti dapat membantunya. Meskipun begitu, Mark tetaplah menganggap dirinya sebagai penghambat, karena di desa masih banyak orang yang memerlukan bantuan. Tapi Mark seharusnya tidaklah perlu khawatir, karena mereka memiliki sebuah medan magnet khusus yang dipasang ke beberapa sisi. Hal tersebut mencegah para pelahap mendekati desa mereka. Namun Sanshio seketika saja dibuat kaget pasalnya tubuh Mark tengah mengalami fotosintesis. Ini wajar karena tubuh Mark memiliki gen pelahap. 原本激发设备就是要根据村里那些还没成功的，要滤波器，捕获这一个秘密。这是怎么做到的？白痴！ Di sisi lain, tepatnya di cincin luar, terlihat beberapa pasukan yang akan segera melakukan perjalanan ke bawah. Namun sebelum itu, ada beberapa orang yang tengah makan terlebih dahulu. Kita dibawa kepada Carol dan yang lainnya, di mana mereka tengah didatangi oleh kelompok Pandi, yang merupakan pembawa cahaya. Melihat Swing makan dengan santuy membuat Pandi agak kesal, karena sepertinya penguasa kota telah terlalu memanjakannya. Padahal Swing itu tidaklah layak memakan daging tersebut. Pandi bersama kelompoknya terus mentertawakan Swing, yang membuat kelompoknya pun menjadi begitu kesal. Hanya saja Swing tidaklah terlalu menanggapi apa yang mereka katakan. Seberapa keras pun kelompok cahaya memprovokasi Swing, ia terlihat begitu tenang.
Bahkan ketika menyinggung kelompok kelas bawah, Suing masihlah tetap tenang. Tapi tidak untuk teman-temannya, karena kelompok pembawa cahaya menganggap kalau para pemburu itu sangatlah kotor. Perselisihan pun mulai terjadi di antara dua kelompok tersebut, yang mana kelompok cahaya sendiri mulai mengepung mereka. Suing menenangkan rekan-rekannya dan meminta mereka untuk pergi meninggalkan dirinya, karena dialah yang akan mengurus masalah itu. Pandi memberitahu kalau Mo Cheng dan 3 pemburu gurun telah melanggar peraturan, jadi mereka tidak dapat pergi menjalankan misi bersamanya. Bagi Suing, mereka tidak akan dapat melakukan ekspedisi lagi jika terus kekurangan orang. Pandi sangatlah tidak suka kepada Suing karena dia itu hanya melakukan penyelamatan kepada penguasa kota saja. Namun dia masihlah tetap kotor seperti para warga kelas bawah lainnya. Suing sungguh kesal dan apa yang dia katakan. Bahkan Suing juga mulai menyinggung tentang Mark, yang seketika saja membuat kelompok pembawa cahaya bertindak. Tapi Pandi mengingatkan kalau para pendukung Mark tidak akan memberikan bantuan selama Suing terus berteriak dengan keras. Suing pun meminta mereka untuk memasangkan kalung peledak, karena jika mereka tidak mengikuti perintahnya, maka kepala mereka lah yang akan dirinya ledakan. Pandi tidak menduga dan apa yang Suing rencanakan, tapi karena ini adalah perintahnya, maka akan dirinya lakukan. Suing sepertinya merupakan orang yang sangatlah munafik, karena dia menganggap mereka sebagai rekan yang harus dikorbankan. Pandi mengingatkan jika misi ini gagal, maka dia tidaklah boleh kembali hidup-hidup. Dan dirinya lah yang akan memakaikan kalung peledak pada diri Suing. Suing akan menemukan Mark kembali. Dengan begitu pun dia bisa melihat wajah yang sering gadis ini sembunyikan. Dia yakin penguasa kota juga tidak akan keberatan atas permintaannya. Pandi menjadi begitu murka dengan perkataannya itu. Tapi dia yakin Suing tidak akan berhasil, pasalnya zona inti ekologi bukanlah hal yang mudah dimasuki. Mark sendiri bahkan tidak dapat berbuat terlalu banyak di sana. Bisa dikatakan kalau Pandi ini begitu meremehkan Suing. Meskipun begitu, Suing tetap percaya diri. Dia pun meminta mereka untuk menunggu dirinya. Suing juga diberikan pesan dari penguasa kota mengenai masalah yang dibuat oleh 4277. Kita kembali kepada kelompok Mark yang telah tiba di pintu masuk menuju puncak Pajar. Ini adalah area tersembunyi bagi umat manusia selain mercusuar. Tempat ini tidaklah membandingkan kelompok bawah maupun atas, karena semua sangatlah adil di sini. Terdapat begitu banyak sumber daya yang dimiliki oleh desa puncak Pajar. Di sisi Mark, Sutong malah mengentuti anak-anak di sana, yang membuat QC sebagai kepala sekolah merasa kesal kepadanya. Meskipun Sutong berpura-pura ini adalah efek dari penggunaan kekuatannya, tapi QC tidaklah percaya. Dia juga memberitahu anak-anak kalau antido dimakan oleh semua orang selama tugas lapangan. Dan sebenarnya bahan-bahan itu terasa seperti apa yang mereka cium saat ini. Karena bahan bakunya sendiri diekstrak dari bau busuk. Alhasil anak-anak pun menjadi begitu mual dan apa yang QC katakan. Siudong kesal dengan apa yang dikatakan oleh QC. Siudong yang kesal pun diingatkan oleh QC ketika potensinya terbuka, kelenjar pinealnya telah terpengaruh. Kekuatan mentalnya memang meningkat, tapi tetap saja hormon pertumbuhannya terganggu. Kala itu, Siudong teruslah menangis. QC pun berencana untuk menjelaskan semua itu. QC terus saja membicarakan kelemahan dari para muridnya yang telah membuka potensi tubuh. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan kakek dan nenek yang sedang berolahraga. Ini bukanlah olahraga biasa, melainkan kemampuan fisik mereka yang tidaklah sembarangan. Di antara para lansia itu ada juga Bayuki. Ia tengah bersenam bersama yang lainnya. Mark barulah tahu kalau Bayuki ini tidak hanya merawat para anak-anak saja, namun para lansia juga. Dialah yang paling sibuk di antara mereka semua. Sedangkan Mark sendiri dijahili oleh anak-anak di sana. Mereka mencoba untuk memakannya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada area seni bela diri yang dilatih langsung oleh Ulan Aodang. Dialah yang melatih tubuh primordial para prajurit di sana. Meskipun terlihat begitu sangar, namun nyatanya beliau ini adalah sosok yang begitu peduli kepada putrinya. Tapi Denny sepertinya tidaklah begitu suka dengan kehadiran Mark di sini. Nah, di sini terdapat begitu banyak anak-anak.
Mereka dibawa oleh Bayuki karena mereka itu tidaklah memiliki orang tua untuk dapat membantu. Masa kecil mereka juga tidaklah begitu panjang karena kedepannya mereka juga akan melakukan perjalanan seperti apa yang mereka lakukan. Di sisi lain terlihat Pokong yang datang untuk menghampiri Kolopa. Padahal baru bulan lalu ayah Kolopa mematahkan kaki Putong, namun dia itu tidaklah kunjung berhenti. Sutong pun sedih karena terus jomblo sampai saat ini. Sebenarnya itu wajar karena Sutong tidaklah begitu pintar. 了几年，他们也要面对外面残酷。 Kembali ke mercusuar di mana Suing dipusingkan dengan masalah 4277 yang telah terpeleset dari mercusuar. Mereka telah melakukan pencarian selama 3 hari tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka pun takut kalau hidup dan matinya telah semakin dekat. Apa yang terjadi pada kali itu tentu saja mengejutkan semua orang. Suing sebenarnya sangatlah menyesali kepergian dari rekannya itu. Nah, di sini para pekerja di sana mengenai Suing karena dulu mereka juga berada di kelompok yang sama. Di sisi lain, Martin begitu kesal karena Suing yang benar-benar terlambat. Sepertinya penguasa kota telah terlalu memanjakannya. Bahkan seorang panglima tertinggi saja harus menunggu kedatangannya. Tapi apa boleh buat, ini adalah perintah langsung dari penguasa kota. Selama Suing bisa membawa begitu banyak persediaan makanan, itu tidaklah terlalu bermasalah. Sesaat kemudian, Pandi telah membawa beberapa orang yang diminta oleh Suing. Yang mana tentu saja mereka ini dibawa secara paksa. Sedangkan Martin penasaran apa yang terjadi kepada penguasa kota, sebab sudah cukup lama dia tidak muncul. Sesaat kemudian, kelompok Suing pun tiba. Dia pun meminta maaf karena telah datang terlalu lama. Sebenarnya tujuan misi ini adalah untuk mencari jejak dari Mark. Tapi karena zona inti ekologi adalah tempat yang kaya, jadi salah satu dari petinggi pun ingin meminta sesuatu kepadanya. Suing akan melakukan hal tersebut. Di sini semua pasukan pun mulai menerima berkat dari pemimpin pembawa cahaya. Hanya saja doa yang dilakukan oleh petinggi ini membuat mereka semua tertawa karena suaranya yang begitu lucu. Setelah mendapatkan berkat, Suing pun memberitahu kelompoknya mengenai tujuan misi kali ini. Yang mana penguasa kota ingin dikembalikan, yang mana penguasa kota ingin Mark dikembalikan. Tentu saja misi ini membuat semua orang terkejut. Suing tidak terlalu yakin akan seberapa besar peluang mereka. Tapi jika kembali hidup-hidup, maka mereka itu akan mendapatkan 3 kali lipat poin kontribusi. Sebuah hadiah yang tentu saja membuat semua orang senang. Tapi zona inti merupakan tempat yang memiliki risiko besar. Mereka sama saja sedang mempertaruhkan nyawa demi poin kontribusi. Selain itu, siapapun yang berhasil menangkap Mark hidup-hidup maka akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat lagi, di luar dari 3 kali lipat sebelumnya. Hadiah ini tentu saja membuat seluruh prajurit menjadi bersemangat. Sedangkan rekan-rekan Mark yang dulu merasa begitu kesal dengan apa yang terjadi saat ini. 3倍奉献点，他说3，我没办法保证每个人都能活着回来。 都想好该怎么花了。那回头把你的那份分给我吧。 Kita dibawa ke area pemusatan di mana para murid tengah beristirahat. Sedangkan di sisi lain si Tianlai tengah berbicara dengan Jin Huo mengenai apakah ada stok film yang baru. Hanya saja si Tianlai menginginkan film yang banyak aksinya. Sayang sekali Jin Huo ini tidak paham dengan maksudnya dan malah memberikan film tanpa percakapan. Mark sendiri menemani anak-anak lain untuk berbelanja di pasar, sedangkan Pokong tengah asik bermesraan dengan Kolopa. Kembali kepada Mark, meskipun sudah cukup lama tinggal di sini, dia tetap dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh para warga desa. Tempat ini benar-benar jauh berbeda dengan apa yang ada di mercusuar. Mark bahkan sempat bermain video game dengan Xiao Shan. Namun kemampuan yang Xiao Shan miliki sangatlah hebat, jadi Mark dengan mudah dikalahkan. Di saat Xiao Shan mengejek Mark, ibunya pun datang. Sebab alih-alih belajar, dia itu justru malah bermain-main. Xiao Hui terus memberikan siksaan kepada putranya. Karena bagaimanapun, Xiao Shan sudah seringkali melanggar janjinya. Kita pun dibawa kepada Sanda yang tengah bermain mahjong bersama rekannya. Ia yakin memiliki bakat yang hebat dalam permainan ini. Namun keberuntungan tidaklah memihak dirinya. Dulu pun menyarankan dia untuk pulang saja.
Namun Sanda tidaklah takut kepada istrinya karena sebagai kepala keluarga dialah yang memegang kendali. Karena terlalu asik bermain, Sanda sampai tidaklah sadar kalau Xiaohui berada di belakangnya. Semua ini bisa diketahui karena informasi yang diberikan oleh Xiao Shan, karena dia itu tidak ingin pantatnya dipukuli oleh ibunya lagi. Meskipun tengah hamil besar, tidaklah membatasi pergerakan Xiaohui. Dia terus melakukan penyerangan kepada Sanda. Berhubung Sanda sudah pergi, maka Siti Anailah yang akan menggantikannya. Di sisi lain, Baikalop yang baru saja menyelesaikan senamnya mulai mendengar desahan dari putrinya. Yang tentu saja dia itu tengah bermain dengan Pokong. Baikalop langsung saja melakukan pengejaran kepadanya. Setelah semua itu, kita dibawa kembali kepada Mark yang tengah berada di sebuah restoran. Terlihat kalau beberapa orang masihlah belum siap menganggap Mark di sini, karena bagaimanapun wujud Mark yang adalah monster pelahap. Tidaklah heran mengapa begitu banyak orang yang tidaklah menyukainya. Hanya rekan-rekan dari Bulan Putih saja yang menerima Mark apa adanya. Ulan Maido pun mengajak Mark makan bersama mereka. Tapi Ulan Haiseng tidak ingin Mark berada di sisinya. Ulan Canggai yang adalah elang muda tengah menikmati makanannya sendiri. Kembali kepada Mark, di mana orang di sampingnya sangatlah takut kepadanya. Ia memilih pergi daripada harus bersama Mark. Bahkan Ahyun terus menatap Mark karena tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Tapi Mark justru malah menjahilinya. Mama Yuan sendiri akan membuatkan masakan untuk Mark. Ulan Haiseng mengejek Mark karena seharusnya ia hanya butuh sinar matahari saja dan tidaklah butuh makanan manusia. Hal itu tidaklah dibenarkan oleh Mark karena bagaimanapun dia tetap butuh protein besar. Sesaat kemudian Bayuki pun datang di mana Mark teruslah menatapnya karena Bayuki itu mengingatkan ia akan sesuatu. Di sini Bayuki memberikan gaji Mark, tapi ini sudah dia potong sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun, dia sudah membuat keributan yang begitu besar pada pagi ini. Mark mengajak Bayuki untuk melakukan penipuan saja daripada harus pergi ke zona Biostrom. Namun Bai tidak ingin menyerah dan akan terus bertaruh kepada Mark. Karena dia yakin Mark kedepannya akan berhasil. Bai memintanya untuk bersabar, hanya saja Mark bingung harus menjawab apa jika ada yang bertanya dia itu manusia atau pelahap. Namun sampai sejauh ini, Mark masihlah belum bisa membuka potensi tubuh manusianya. Mark penasaran bagaimana cara Bayuki mengaktifkan potensinya. Bagi Bai, kondisi mereka ini serupa. Ia juga telah kehilangan anggota keluarganya dan hanya seorang diri saja. Jadi Bai yakin Mark pasti membutuhkan kondisi khusus untuk dapat membuka potensinya. Ini semua berasal dari pikirannya karena semua itu tergantung pada diri Mark sendiri. Bai mencoba menjelaskan kalau untuk menggunakan potensi mereka harus melepaskan emosi kuat agar dapat menghasilkan kemauan. Ini perlahan akan merubah kesadaran otak, memperlebar parameter makro di lingkungan sekitar mereka. Semua hal dapat mereka rasakan selama otak menghasilkan kapasitas kesadaran tingkat tertinggi. Tentu semua itu harus dipicu dulu oleh turbulensi esensi hidup. Mark harus menggali kemauan tersebut karena inilah bagian yang paling menantang. Bai memintanya untuk melakukan hal itu demi bisa menghargai kehidupan kedua yang telah diberikan kepadanya. Mark pun ingin memberikan sesuatu tentang kejadian sebelumnya. Tapi salah satu rekannya datang untuk memberitahu Bai kalau mereka telah menemukan kerusakan perisai pada mercusuar C3. Bai berpikir ini terjadi karena kelebihan beban. Jadi mereka tidaklah perlu mematirkan apapun. Lebih baik mereka segera melakukan perbaikan saja. Tapi Baikanop baru saja terluka. Ulan Sanhai meminta mereka untuk mengajak Mark saja, karena dialah orang yang paling cocok untuk menggantikan Baikanop. 改变大脑的异人体是一个开放且复杂的巨系统，既不为自己，也不为别人。哥，我吃饱了。马达生物腐蚀变压器导致短路，受伤了。谁把设备弄？不能总挂我账上。 Kita dibawa ke susunan Potokopotalik dari zona cangkupan menara perisai. Sanda ingin meminta sesuatu kepada Bai, di mana ia ingin Bai memberikan lebih banyak uang kepada keluarganya. Pasalnya, Mark makan dalam jumlah yang sangat banyak. Terlebih lagi, anak mereka tidak akan lama lagi lahir.
Namun nyatanya Sanda ini menghabiskan uangnya di permainan mahjong menggunakan uang istrinya. Jadi karena itulah dia ingin menggantinya. Bai tahu akan masalah hal itu, jadi dia akan memberikan uang ini kepada Xia Huan secara langsung. Alhasil Sanda menjadi takut akan ketahuan oleh istrinya. Bai menanyakan nama anak kedua dari mereka. Namun sampai saat ini Sanda masihlah belum menemukan nama yang tepat. Perjalanan pun terus mereka lakukan, dan meskipun saat ini mereka berada di wilayah luar, tapi tidak ada satupun tanda-tanda akan kehadiran dari binatang pelahap. Ternyata dulu ada begitu banyak prajurit dan keluarga yang berusaha untuk melindungi tanah ini dari kekuatan pelahap. Pertarungan tersebut menyebabkan begitu banyak kematian. Namun semua ini memang harus dilakukan karena suatu hari nanti tanah yang berada di luar sana juga akan menjadi seperti apa yang terjadi saat ini. Wulan Maido mulai merekam dirinya sendiri yang merupakan aktivitas hariannya. Sedangkan Bai meminta untuk mempercepat perjalanan. Pasalnya hari sudah mulai gelap. Perjalanan ini mereka lalui dengan keindahan alam di sana dan juga nyanyian indah dari Wulan Maido. Xiano berpindah ke tempat di mana Charles masihlah mendapatkan pengobatan. Vanu sang pembawa cahaya yang memberikan perawatan kepadanya. Dia juga memberitahu mengenai keberangkatan dari tim Su Ying. Selain itu, dirinya juga adalah tangan kanan dari sang penguasa kota. Charles sudah menduga hal tersebut. Mungkin tujuan penguasa kota adalah mendapatkan Mark. Dengan begitu, dia dapat mengamankan posisi saat ini. Kondisi Charles ini tidaklah baik-baik saja, karena demi dapat hidup sampai saat ini, dia harus menggunakan sebuah cairan yang langsung saja disuntikkan ke matanya. Hal itu sangatlah menyakitkan, dan hal ini terus dilakukan oleh Charles. Perlu kalian tahu kalau saat ini Charles adalah sang penguasa kota sementara. Tapi dia itu harus tetap berada di sini karena luka yang dia dapatkan di kejadian sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kalau dirinya akan sembuh. Sesaat kemudian Jiang Nan datang untuk mengabarkan mengenai kebangkitan dari Kloto. Gelombang otaknya memang lemah, jadi mereka belum dapatkan informasi apapun. Jiang Nan tidak ada niatan untuk memberikan hormat kepada Charles, karena dia itu masih menganggap kalau penguasa kota adalah Tuan Morgan. Terlebih lagi, dialah yang tahu banyak tentang Kloto. Charles mengajarkan hal itu karena ayahnya tidaklah baik-baik saja. Sangatlah wajar mengapa Jiang Nan kesal kepadanya. Karena akibat ulah Charles lah, Mark, Ranbing hingga penguasa kota sebelumnya harus menjadi korban. Jika Charles terus berusaha menyembunyikan Morgan, maka dia bisa mencari orang lain untuk mengambil alih kendali navigasi dan juga Kloto. Jiang Nan seketika saja terkejut ketika melihat mata kanan Charles yang sudah tidak tampak lagi. Charles mulai menjelaskan alasan dia tidak memperlihatkan Morgan ke hadapan publik. Karena berdasarkan aturan, penguasa kota yang telah lengser harus turun ke bawah. Selain itu, otoritas 3 hukum besar akan runtuh seketika. Jika hal ini terjadi, maka bahaya besar akan menghantui mercusuar. Jika hal yang dipertahankan selama puluhan tahun hancur, maka lebih baik Morgan itu dihabisi secara langsung. Charles meminta Jiang Nan untuk menunggu, pasalnya Carrie tengah mengembangkan obat baru untuk kesembuhan Morgan. Kita teruslah diperlihatkan dengan kondisi Charles yang benar-benar sangatlah buruk. Alasan dia bisa bertahan hidup sampai saat ini juga karena alat-alat yang menompangnya. Jika semua ini tidak ada, maka sudah sejak lama Charles meninggoy. Perlu diingat kalau kasus Crimson Lord di mercusuar tidaklah pernah disembuhkan. Jadi mereka tidaklah memiliki satupun obat. Charles merasa Jiang Nan akan kecewa, pasalnya penguasa cahaya dan bayangan tidak akan membawanya dalam waktu dekat ini. Jadi lebih baik dia fokus saja kepada tugasnya. Terlihat kalau Jiang Nan tertarik dengan buku yang dimiliki oleh Charles. Dia pun menyarankan untuk menghentikan penelitian tentang Abyssal Awareness. Karena hal itu terlalu kejam dan mengerikan. Pengobatan pun tidak ada penghasilannya. Namun Panu tidak terlalu mempedulikan apa yang dia katakan. Kembali kepada Mark dan yang lainnya, yang mana mereka telah sampai. Fan Yuan meminta mereka bersiap karena dia akan segera lepas landas. Perlahan-lahan namun pasti mereka pun mulai naik ke atas.
Taisha menggunakan sebuah alat bernama penghilang besar ini untuk menggunakan potensinya. Ia juga menanyakan tentang perkembangan potensi Mark, yang tentu saja ia masihlah belum terbuka. Jadi Mark tidak ingin terlalu membicarakan hal itu. Menara perisai C3 yang mengalami kerusakan haruslah mereka perbaiki. Wulan Maido mencoba melakukan pengecekan dan tanpa dia sadari di sana terdapat sebuah mata yang mengawasi dirinya. Di puncak menara, 5 dari 9 cincin plasma ternyata telah terbakar hebat. Tidaklah heran mengapa perisai ini tidak bisa digunakan. Sandu meminta untuk melemparkan alatnya kepada dirinya, di mana kristal plasma telah diganti. Bailah yang bertugas untuk menyingkirkan semua vegetasi dari menara. Setelah semua itu selesai, Bai berencana untuk mengajak rekrutmen baru untuk berlatih di lapangan ini. Walaupun begitu, mereka haruslah tetap berhati-hati, karena meskipun berada di bawah pelindungan menara perisai, tentu saja akan ada pelahap yang kemari. Di sisi lain, Sutong malah ngeplok sambil menjelaskan mengenai virus-virus yang ada di sana dan bagaimana cara untuk mengatasi jamur mata yang bisa saja menyebabkan tumor. Dengan alat-alat yang Sutong miliki, dirinya dapat dengan mudah mengatasi jamur mata. Pembersihan rutin dilakukan demi bisa mencegah hal yang tidak diinginkan. Selain itu, tumor mata yang layu akan berubah menjadi warna hitam dan secara alami menutup matanya demi berhenti melepaskan spora. Tapi spora yang mati tetap saja berbahaya. Sutong langsung saja mengentuti Suxian karena tidak dapat diam. Alhasil dia pun seketika saja pingsan karena kentut itu langsung saja masuk ke dalam tubuhnya. 自然干枯，闭上眼睛，不瞪眼珠子，到时候我拿10斤。蹊跷果然是痛。 Kembali ke sisi menara, Mark mulai memberitahu mengenai potongan ingatan yang muncul di pikirannya. Saat itu, ia layaknya berada di rahim ibunya, tapi lingkungan yang dia lihat membuatnya takut, hingga dia pun dibawa pergi oleh seorang wanita. Hanya saja, Bai menganggap hal itu sangatlah wajar, tapi tidak untuk Mark, karena wanita itu sangatlah mirip dengan Bai. Yang membedakan hanyalah rambut hitamnya yang terurai panjang. Ia bersama gadis itu melakukan petualangan bersama. Namun tak mengapa Mark justru mengarahkan pistolnya kepadanya. Bai tidak ingin terlalu membahas hal itu dan menganggap kalau semua ini terjadi karena epic lobus frontal milik Mark yang telah terganggu. Tidaklah heran mengapa Mark terasa seakan-akan memimpikan sesuatu yang tidaklah pernah terjadi. Tapi Mark 2 kali melihatnya di permukaan sebelumnya. Jadi tidaklah mungkin ini kebetulan. Bagi Bai itu sangatlah mungkin karena semua orang di permukaan telah memperhatikan gerak-gerik dari mercusuar. Mark pun mulai berpikir kalau selain di desa terdapat manusia lain di permukaan. Bai menjelaskan kalau dunia ini lebih besar dari apa yang Mark bayangkan. Setidaknya terdapat 3 pemukiman besar selain desa Dragonbone. Desa lainnya memiliki cara unik demi menghindari pelacakan pelahap. Ada juga yang hidup seperti hewan karena hanya ingin hidup di dunia ini saja. Mereka tidaklah segan-segan melakukan hal kejam demi mengatasi dunia ini. Bai berharap Mark dapat menyesuaikan diri di desa. Ketika Mark pertama kali datang ke desa, kehidupannya di Mancesuar bagaikan hal yang jauh berbeda. Karena bagaimanapun pelakuan di desa sangatlah berbeda dengan Mancesuar. Meskipun dirinya adalah seorang komando, namun hati Mark tetap ada. Tidak terasa malam pun sudah tiba. Di sini Bai merasakan sesuatu yang datang. Ini adalah masalah. Jadi dia pun meminta semua rekannya untuk bersiap-siap. Kekuatan potensi pun mulai diaktifkan oleh yang lainnya. Sutong bersama 2 rekannya berada di bawah. Kini posisi mereka benar-benar tengah dalam bahaya. Pasalnya terdapat pelahap yang datang kemari. Dan benar saja pelahap itu berada tepat di belakang mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.